Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin yang insyaallah seluruhnya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus guru-guru kami, khususnya pembina kami di P4D Al-Markas Al-Islami Dr. Andes Sulaiman Gosalam MSI. Terima kasih atas bimbingannya selama ini dan para pengurus, guru-guru besar yang sempat meluangkan waktunya hadir pada subuh hari ini. Alhamdulillah, kita telah saja barusan menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat subuh yang barusan saja kita kerjakan secara berjamaah. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat-ingat, masih terasa yang namanya bulan suci Ramadan. Bahkan kita mungkin masih merasa bahwa barusan kurasa baru selesai lebaran, sawalan istilahnya. Namun tentu perjuangan kita selama bulan suci Ramadan ketika berakhir itu merupakan masih langkah awal, tapi belum habis perjuangan kita, karena sesungguhnya hasil dari perjalanan bulan suci Ramadan yang barusan kita lakukan sebulan lamanya itu mau kita buktikan di 11 bulan berikutnya. Apakah nilai-nilai daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan itu kita bisa bawa 11 bulan kemudian. Sehingga itulah harapan daripada ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang puasa, yaitu predikat la'allakum tattaqun, derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya beberapa ulama-ulama kita pernah menyampaikan bahwa andai kata Ramadan itu ibaratnya kita menabur benih, maka 11 bulan kemudian adalah bagaimana benih yang kita sudah tanam tumbuh menjadi pohon yang lebat dan menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis tadi itulah la'allakum tattaqun, derajat takwa di hadapan Allah. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan derajat takwa itu? Tentu bukan kita yang mengakui. Nah, saya kasih contoh sederhana. Kalau saya subuh hari ini, saya bilang di hadapannya Bapak Ibu semua,
bahwa yang ada di depan tak ini cucunya Haji Yusuf Kalla, pasti kita bilang, bohong-bohong itu Ustaz. Kenapa? Karena saya yang mengakui diri saya. Tapi kalau besok lusa datang Pak Yusuf Kalla ke sini, dia memberikan mungkin tausiah, pencerahan di sini, sambutan, lalu dia bilang, ada waktu subuh Selasa datang ceramah namanya Ustadz Uja, itu ponakan saya. Baru makin semua percaya, oh betul tahu, karena yang mengakui adalah Pak Yusuf Kalla. Sama dengan derajat takwa. Derajat takwa bukan kita yang mengaku bilang saya sudah jadi orang bertakwa, tapi pengakuan itu Allah yang sampaikan kepada hambanya, betul kau berhasil mendapat derajat takwa. Lantas pertanyaan muncul, siapakah yang mendapat derajat takwa di hadapan Allah sehingga dia diakui bahwa Anda berhak mendapat derajat takwa itu? Ternyata dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapat derajat takwa di hadapan Allah, dua hadiah besar yang dia insya Allah akan dapat. Yang mana itu? Kata Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Jadi hadiah pertama bagi orang yang mendapat pengakuan dari Allah dapat derajat takwa adalah ampunan dari Allah. Kemudian yang kedua, hadiah terbesar bagi orang yang dapat pengakuan dari Allah ketika dia dapat pengakuan dapat derajat takwa, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga Allah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dua nanti hadiah besar yang diberikan kepada orang yang mendapat predikat takwa dari Allah, yaitu ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi. Pertanyaan lagi muncul, kalau begitu siapa mereka yang sudah mendapat derajat takwa sehabis perjalanan bulan suci Ramadan? Allah lanjutkan di ayat 134 dengan kalimat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah ketika berhasil Ramadannya, maka mereka adalah orang-orang yang mampu menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit. Ada tawa uanna kasih keluar ki karena lapangi, tidak ada uangnya kasih keluar tongi karena sempiki. Masalahnya Ustaz, kalau ada uang tak wajar kita bisa kasih keluar. Lantas kalau tidak, apa kita mau kasih keluar? Ini penjelasannya Nabi, kullu ma'rufin bisadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi kalau kita tadi tidak bisa dalam bentuk materi, minimal kita melakukan kebaikan, maka sama dengan kita bersedekah. Bukankah ketika ketemu sesama saudara, ketemu dengan teman tak, kita langsung mengucapkan salam, lalu kita tersenyum? Bukankah senyum itu adalah ibadah? Bukankah senyum itu adalah sedekah? Apalagi kalau kita bisa beringi tadi kebaikan tak dengan memberikan bantuan materi. Beberapa pekan Jumat yang lalu kalau saya tidak salah, ada instruksi dari Bapak Wali Kota Makassar tentang bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini juga sebenarnya memberikan gambaran bahwa siapa orang-orang tadi yang berhasil mendapat derajat takwa, yang mampu menafkahkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Mudah-mudahan di masjid kita juga waktu hari Jumat seluruh celengannya juga dibawa ke sana. Mudah-mudahan, insya Allah. Dan sudah mungkin ya, alhamdulillah. Inilah dari tadi bentuk bahwa mudah-mudahan kita dari tadi yang memberikan itu mendapat masuk kategori pertama orang-orang yang mendapat predikat takwa. Di kala lapang dia keluarkan, di kala sempit pun juga tetap dia berikan. Bahkan kemarin itu saya sempat bilang na'udzubillah min zalik. Ketika Ustadz Adi Hidayat mewakilkan barangkali itu Indonesia bantuannya ke sana sebesar 30 M, tiba-tiba akun beliau langsung di hack.
Bahkan dihapus. Ada 2 dari tadi itu aplikasi Al-Qur'annya itu juga di-remove oleh Google. Coba bayangkan. Di sini saya biasa memberikan gambaran bahwa memang kebenciannya orang-orang Yahudi terhadap Islam itu luar biasa. Memberikan bantuan ini Pak, 30M ini, tidak main-main. Jadi kalau kita memang betul-betul mau dapat derajat itu, siap kita harus terima tantangan bahwa besok lusa kita akan menjadi bulan-bulanan bagi orang-orang yang tidak senang dengan Islam, khususnya orang-orang yang benci dengan Islam itu sendiri. Nah Bapak Ibu jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang termasuk dapat pengakuan dari Allah, dapat predikat takwa, dijanjikan 2 hadiah besar, yaitu ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi. Allah lanjutkan dengan kalimat wal kaziminal ghaiz, yang mampu menahan amarahnya, yang mampu menahan emosinya. Jadi kira-kira mungkin bahasa sederhananya, kalau ada orang sehabis Ramadan sudah dididik di situ, sudah diajarkan di situ menahan lapar, haus, hawa nafsu, begitu habis Ramadan masih suka mojo, masih suka koro-koroan, masih suka marah-marah, kayaknya tidak berhasil di puasanya. Kira-kira mungkin begitu bahasa sederhananya. Apalagi kan biasa itu kalau Ramadan, Pak Ustaz saya biasa dapat, kalau ada ibu dia kasih makan anaknya, terus jengkel sama anaknya, kadang biasa itu langsung dia bilang begini, wih untungnya anak saya puasa, andai kata tidak puasa kak dari tadi pikudat telingamu. Nah itu artinya kan puasa yang membentengi dia. Jadi kalau nanti bulan puasa telah selesai, lantas perjuangannya selama 1 bulan itu dibawa 11 bulan kemudian lalu masih tetap begitu, berarti tidak ada kira-kira mungkin itu buah manis dari ketakwaan yang dia dapat. Jadi kalau begitu ya, apalagi kita ini orang tua selama pandemi, ini terus terang juga ini dipusingkan dengan anak kita ini. Saya sendiri sebagai guru, pendidik, pembimbing, itu juga membuat kita luar biasa pusing sama anak-anak. Kita mau kasih nilai, itulah tugas kita. Tapi kalau ada santri siswa yang tidak kumpul tugas, dilematis. Kita mau paksakan, sementara ada jawaban, Ustaz tidak ada HP-ku. Begitu dikasih tahu, datang makin di sekolah, ambil modul, kerjakan, tidak datang juga. Jadi siapa kira-kira tidak naik tensinya? Tapi kalau berhasil dari rumah renta, ya kita mau kembali. Mau media apa? Tidak ada pikurasa orang yang selama pandemi ini berhasil cara pembelajarannya melalui via online selama pandemi. Bahkan waktu itu ada pertemuan tentang bagaimana proses pembelajaran selama pandemi ini. Saya tanyakan itu hari sama Prof. Yusran. Beliau sampaikan, kami saja sendiri sebagai tim ahli wali kota belum berani mengatakan bahwa ada metode yang efektif yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menangani proses pembelajaran terhadap siswa yang ada di rumah. Maknanya saya ingin mengatakan bahwa siap saja terima baik buruknya. Yang perlu mungkin jadi catatan adalah bagaimana sekarang peran besarnya orang tua mendampingi anak. Karena kalau dia tidak didampingi, ini yang khawatir HP yang merusak dirinya. Ini perlu menjadi catatan kita sebagai orang tua, karena selama ini saya perhatikan begitu. Kalau anak-anak tadi sudah pegang HP, dunia sudah lupa. Jangankan dibilang dunia, orang tuanya saja sedikit di dalamnya dia tidak perhatikan. Maka perlu memang bagaimana ini supaya sehabis bulan suci Ramadan 11 bulan kemudian itu bisa kita bawa itu untuk kita kontrol emosi kita. Jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, siapa mereka orang-orang yang mendapat pengakuan derajat takwa dari Allah, dapat dia ampunan dan surga Allah seluas langit dan bumi. Allah lanjutkan dengan kalimat wal afina anin nas, yang mampu memaafkan sesama manusia. Ada pertanyaan sebenarnya ini yang muncul ketika Allah sampaikan ini. Kenapa Allah memakai konteks memaafkan? Kenapa Allah tidak memakai kata meminta maaf?
Karena ternyata derajat memaafkan itu 10 kali derajatnya dibandingkan meminta maaf. Coba kalau kita melakukan kesalahan, kan gampang sekali, maaf ya, termasuk saya sama Gurunda. Maaf Pak Ustadz, saya ketiduran. Itu waktu Selasa saya minta. Itu kan meminta maaf, tapi mungkin yang memaafkan kita pasti bilang, wah jengkel kurasa ini, sudah 2 kali dikasih kesempatan masih begitu. Nah itu kan, jadi makanya memaafkan itu yang sulit Pak. Tapi kalau kita berhasil itu, insya Allah buah daripada kita punya puasa, yaitu derajat takwa berupa ampunan Allah, surga Allah terbuka lebar buat kita. Nah itu yang sebabnya kan biasa kalau selesai lebaran kan ada itu saling maaf-memaafkan. Makanya ada bahasa sederhananya orang itu Bapak Ibu, kalau selesai mau orang lebaran, apa dia bilang? Jangan lagi ada dusta di antara kita. Maksudnya apa? Seluruh ucapan tingkah laku kita kalau pernah ada orang lain terzalimi, yang terzalimi itu mulai makin dengan lembaran baru. Itulah kenapa sampai ada istilah kita kembali fitrah. Kenapa kembali fitrah? Ketika kita berhasil dari tadi memaafkan orang-orang yang telah menzalimi kita. Seperti makin kembali bayi yang baru lahir, atau ibaratnya kertas yang tidak ada tulisannya. Kembali kita suci fitrah. Kalau itu betul-betul berhasil. Nah kemudian yang selanjutnya, yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekarang kita berkiblat dulu kembali ke bulan suci Ramadan. Banyaknya kebaikan yang kita lakukan, tapi sayang kalau itu hanya berlangsung di bulan suci Ramadan. Setiap selesai salat kan kita zikir doa. Sekarang coba keluar dari bulan suci Ramadan, bukan lagi lupa, assalamualaikum, assalamualaikum, loncat ambil sendalnya, sepatunya. Gitu? Selesai biasa salat, ambil Al-Quran, baca kan, karena kita mau hatamkan Al-Quran. Sekarang lihat di Al-Quran, dibuka tonji, halaman berapa itu, selesai itu sudah pulang, tidak dibaca lagi. Artinya ini yang perlu kita inginkan adalah keistiqomahan kita selama bulan suci Ramadan itu di bawah 11 bulan kemudian. Itu keistiqomahan kita. Kalau di bulan suci Ramadan kan kita banyak sekali itu salat-salat sunnah. Sekarang bagaimana di luar bulan suci Ramadan? Atau 10 terakhir Pak. Saya masih ingat 10 terakhir. Kan kita di sini itikaf ya. Tidak ada tuh itikaf juga. Sudah bulan suci Ramadan tidak ada. Minimal itikafnya kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini kan. Iya. Nah itulah yang saya bilang, kalau kita mau dari tadi bawa 11 bulan kemudian, karena sesungguhnya itu yang kita inginkan, bahwa hasil dari perjalanan bulan suci Ramadan kita itu bisa kita buktikan 11 bulan yang akan datang. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya hanya ingin memberikan arti dari kalimat Syawal ini. Itu Syawal itu memiliki 3 makna. Yang pertama naik. Artinya apa? Harusnya kualitas ibadah kita itu bisa meningkat naik habis daripada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Syawal itu sendiri artinya kan naiki. Jadi kita punya ibadah selama bulan suci Ramadan, kita gembleng di situ, kita bina di situ, kita latih di situ. Syawal harusnya lebih naik lagi. Yang kedua, ringan. Maknanya apa? Kan kita bulan suci Ramadan kan berat sekali kita menahan lapar dan haus. Harusnya 11 bulan kemudian itu sudah ringan. Kenapa? Karena sudah ada pembiasaan. Ibaratnya kita biasa Pak, kalau kita biasa itu suka olahraga kan, tapi kalau berhenti kita olahraga, baru olahraga kita lagi, seperti kayak itu tubuh sudah dipukul. Begitu barangkali. Kalau kita sudah digambil 1 bulan itu karena sudah latihan di situ, 11 bulan kemudian akan terasa ringan. Kenapa? Karena ada tawa ekstranya, pemanasannya. Ini pemanasannya bulan suci Ramadan. 11 bulan kemudian itu dibawa ringan. Dan kemudian yang ketiga arti dari Syawal itu adalah membawa. Apa yang dibawa sebenarnya Pak? Nilai-nilai kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, bawalah keluar itu sebagai amalan keseharian. Terutama itu misalkan zikir ta, doa ta, silaturahim ta, kalau kita selesai salam ke kanan ke kiri, itu dibawa. Supaya apa? Kesan dari perjalanan bulan suci Ramadan kita itu bisa terasa pada saat bukan bulan suci Ramadan, tetapi insya Allah akan kita rasakan setiap hari karena berhasil Ramadan menggembleng kita.
Nah, 3 ini dari arti Syawal itu menurut kaidah balaghahnya. Tapi saya sendiri punya kubahasakan begini, Pak. Syawal itu sebenarnya kan kalau ambil bahasa kita sebenarnya as-sawalaki. Ya toh? Beruntung. Artinya orang-orang yang berhasil tadi Ramadannya harusnya lebih beruntung. Kita ini semua lebih beruntung. Buktinya apa? Alhamdulillah. Subuh kita ini meskipun barangkali tidak seberapa, tapi alhamdulillah lebih beruntung kurasa Pak Ustaz. Selesai juga Ramadan ini dari tadi, kupasang weker 1, HP ku 2 di depan, supaya apa? Tidak mau lagi seperti yang lalu bilang terlambat kak bangun lagi. Ini mudah-mudahan ini insya Allah jadi hikmah buat kita, sehingga habis Ramadan kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, biar singkat padat tapi luar biasa, ada hikmah yang kita bisa ambil. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih buat pengurus, guru-guru besar kami atas bimbingannya. Semoga kita bisa mendapat hikmah dari apa yang kami sampaikan pada subuh hari ini. Sekian dan terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.